Halo Sobat Surya di seluruh Tangerang, Jakarta, Bandung, Indonesia, dan di luar negeri kalau ada gitu. Balik lagi di GTV gua. Kali ini gua nggak bahas tentang serial Bacot Reksadana dulu. Kita off dulu aja karena gue pengen bahas satu topik yang lagi ramai dibahas oleh para pekerja di Indonesia, yakni tabungan perumahan rakyat. Kenapa kok jadi ramai dibahas soal tabungan perumahan rakyat? Karena para pekerja akan mendapatkan tambahan potongan gajinya sebesar 2,5% dengan adanya tapera tersebut. Walaupun tapera ini emang baru diimplementasikan pada 2021 atau 2022 nanti gitu. Cuman kan langsung kepikiran, waduh, berarti gaji gue bakal kepotong dong nih gitu. Kalian mikir gitu juga nggak? Walaupun sebenarnya sih nggak kepotong sih, karena harusnya kesimpan di untuk hari tua nanti gitu. Cuman kan kepikiran juga kan, untuk hari ini gimana nih kalau kepotong terus nih. Udah ada BPJS Ketenagakerjaan, Kesehatan, Jaminan Hari Tua, PPh Pasal 21 dan sebagainya gitu kan. Banyak banget potongannya, apalagi pandemi gini kan. Gitu. Nah, di sini gua bakal mau jelasin apa sih positif dan negatifnya tapera ini. Nggak cuma buat pekerja, tapi untuk pengusaha dan pemerintah juga nih, buat gambaran besarnya aja nih. Oke, nah kita akan mulai dari positifnya terlebih dahulu. Apa sih positifnya tapera ini untuk pekerja? Pertama, untuk tujuan utamanya tapera ini adalah memberikan pembiayaan rumah dengan suku bunga rendah kepada masyarakat. Jadi kalian peserta tapera bisa mendapatkan pembiayaan untuk pembangunan rumah, pembelian rumah, dan renovasi rumah, tapi hanya untuk rumah pertama. Kalau rumah kedua udah nggak bisa gitu. Selain itu, peserta tapera nggak semuanya bisa mendapatkan pembiayaan walaupun emang baru rumah pertama, karena harus juga memenuhi kriteria lainnya seperti berpenghasilan rendah, yang gue nggak tahu nih berapa nilai gaji yang diindikatorin rendahnya ya, entah itu di bawah 7 juta atau 6 juta, gue nggak tahu juga, tapi harus berpenghasilan rendah. Lalu harus punya kepentingan yang mendesak banget. Dan ketiga, ya emang dana pemanfaatan dari tapera ini juga lagi tersedia gitu. Jadi kalau dana yang nggak tersedia kan nggak bisa dapat pembiayaan juga gitu. Lah terus bagaimana dengan peserta yang nggak berpenghasilan rendah, terus udah punya rumah pertama, jadi nggak bisa beli rumah kedua dong? Ngapain kita nabung, apa kita ngasih iuran ke tapera? Berarti ini kayak zakat dong? Nggak juga sih sebenarnya. Ini bukan zakat sih. Kalau zakat kan kita emang ikhlas lah ngasih gitu kan, emang 2,5% kewajiban. Tapi kalau ini 2,5% ini disimpan dan dikelola oleh BP Tapera. Jadi uangnya akan dikelola dan akan dicairkan ketika kalian semua pensiun. Jadi ibarat nambah-nambah uang hari tua lah ya kan. Udah ada jaminan hari tua khusus dari kantor, lalu ada BPJS Ketenagakerjaan, berarti kan jaminan kita di hari tua nanti adalah uang-uang buat biaya hidup hingga menutup usia nanti gitu. Gitu sih. Lalu juga tenang aja, jadi misalkan kalian tiba-tiba bukan pekerja lagi nih selama berapa periode tertentu, nanti uang itu juga akan cair, sehingga kalian juga punya cash ketika kondisi seperti kalian di PHK atau apa, itu kalian akan dapat pencairan dari dana tapera yang sudah kalian tabungin ini. Yang untuk pengusaha dan pemerintah dengan ada tapera ini, nah kita akan hitung-hitungan kasar dulu nih, berapa sih sebenarnya dana yang bisa dihimpun oleh BP Tapera jika semua pekerja bayar iurannya yang sebesar 2,5% dari total gaji gitu kan. Kalau hitung-hitung dari data BPS per Februari 2020 itu ada sekitar 91 juta pekerja penuh di Indonesia. Lalu ada rata-rata pendapatan pekerja di Indonesia ini sekitar 2,2 jutaan. Nah kalau kita hitung nih 2,2 juta di 2,5%-nya tuh berapa sih? Sekitar 87 ribu. Nah kalau 87 ribu ini dikali 91 juta orang, jadi total ada berapa dana yang akan dikelola oleh BP Tapera per bulannya, yaitu 8 triliun. Sekitar 8 triliun lah per bulan. Nah kalau dikalikan 12, berarti itu sekitar ada 99
90-an triliun per tahunnya yang akan dikelola. Itu dana gede apa enggak sih? Kalau misalkan dari sisi pandang masyarakat, anjir 90 triliun gede banget bro gitu kan. Cuman untuk dikelola oleh pemerintah dan untuk dibagi-bagi untuk pembiayaan rumah, yaitu sebenarnya nggak terlalu besar gitu. Tapi apa nih untungnya untuk pemerintah dan pengusaha? Nah, sebenarnya ada agak-agak relate nih antara keuntungan bagi pemerintah dan pengusaha. Pertama, pemerintah akan mendapatkan dana murah. Jadi ketika menerbitkan SBN, BP Tapera ini kemungkinan akan mengalokasikan dananya untuk pembelian SBN tersebut. Jadi berarti alokasi kepemilikan SBN di Indonesia untuk domestiknya akan bertambah, sehingga kita tidak ketergantungan oleh asing. Jadi ketika ada resiko ekonomi, kita nggak terlalu tergonjang-ganjing lah. Asing cabut, kita nggak terlalu masalah. Kenapa? Karena porsi kepemilikan SBN dari domestiknya lumayan besar gitu. Lalu bagi pengusaha apa nih? Pertama, pengusaha properti dapat keuntungan jelas karena alokasi nanti akan ke bentuk investasi yang berbau properti, misalkan KIK EBA atau EBA SP. Nanti ini kan akan digunakan untuk membantu pembangunan proyek perumahan yang mengejar gap antara kebutuhan rumah dengan jumlah ketersediaan rumah gitu kan. Berarti ada uang dong di situ gitu. Selain itu, mayoritas alokasi dana di Tapera akan ditempatkan di deposito. Apa ini tandanya? Berarti perbankan Indonesia akan mendapatkan suntikan likuiditas secara tidak langsung per tahunnya sekitar mungkin 50% dari total nilai itu, berarti ada 40 triliun, itu kan lumayan sekali gitu. Nah, apa memang dampaknya kalau misalnya likuiditas bank di Indonesia longgar? Artinya suku bunga bisa turun. Kalau suku bunga turun, yang untung siapa? Ya pengusaha lagi, misalkan mau ekspansi. Terus suku bunga kredit investasi atau modal kerjanya lebih rendah kan, jadi beban bunganya juga lebih ringan kan. Nah, itu keuntungan secara teoritis yang gue tangkep ya. Ini yang gue tangkep nih, soto-sotoyannya gue nih gitu. Namun dari sisi positif itu juga ada sisi negatifnya nih. Sisi negatif juga senangkepnya gue nih, dan juga ngeliat komen-komen di media sosial yang banyak yang khawatir. Jadi dari sisi pekerja nih khawatir nih, uang yang gue kasih buat iuran Tapera ini bisa dikelola dengan baik nggak? Ini investasi kemana aja nih? Terus saham gorengan lagi kan, tiba-tiba nyangkut, ntar kasus kayak Jiwasraya terjadi lagi. Wah, gimana nih gitu kan. Belum lagi kekhawatiran melihat bagaimana pemerintah mengelola BPJS Kesehatan, di mana terjadi defisit yang sangat tinggi. Waduh, ntar bisa kayak BPJS Kesehatan gak nih ya? Padahal dua ini sih emang beda produk sih. Yang satu pengelolaan dana macam BPJS Ketenagakerjaan yang lebih safety harusnya. Yang satu kan asuransi, di mana permintaan klaimnya lebih tinggi dibandingkan iuran, yang makanya jadi defisit. Tapi tetap aja ada kekhawatiran, wah pengelolaannya bener nggak nih? Itu sih yang jadi poin utama, kepercayaan masyarakat. Bakal bener nggak ngelolanya? Apalagi buat masyarakat yang sudah terliterasi keuangannya, pasti mereka berpikir, daripada gue bayar iuran ke Tapera, mending gue investasi sendiri aja deh, gue bisa dapat imbal hasil yang lebih gede. Soalnya kan Tapera cuman memberikan simulasi keuntungan imbal hasilnya tuh konservatif, yaitu sesuai perkembangan suku bunga deposito di perbankan Indonesia. Nah, daripada kayak gitu, gue mendingan investasi sendiri dong. Gue bisa dapat imbal hasil 10% per tahun dibandingkan dengan gue di bank di Tapera yang cuman sesuai dengan deposito bank yang cuma 5-6% per tahun. Iya kan? Nah, disitulah terjadi ada kontranya, negatifnya. Lalu bagaimana dengan pengusaha? Pengusaha juga merasa terbebani nih. Waduh, gue nambah beban lagi dong. Gue harus nanggung 0,5% dari 3% iuran Taperanya karyawan gua, berarti gua nambah beban operasional juga dong. Nah, gitu kan. Di sini lah menjadi gesekan-gesekan kekhawatiran dengan adanya Tapera ini. Cuman ya kita nggak tahu sih nanti kedepannya gimana. Kalau dilihat dari alokasi investasinya, kalau yang gua baca di PP sih mayoritinya di deposito ya, seperti dana pemanfaatan dan dana cadangan itu harus ditempatkan di deposito bank. Berarti dengan kata lain 100% penempatan di sini aman. Kenapa? Karena penempatan di deposito sini dijamin oleh LPS. Jadi kalau ada apa-apa dengan banknya, berarti ya aman-aman aja insya Allah gitu. Karena kan dijamin LPS, kecuali suku bunga yang ditawarkan misal special rate di atas LPS rate. Nah, itu masalah karena nantinya yang dijamin oleh LPS adalah suku bunga sesuai dengan LPS rate. Kalau di atas itu ya udah nggak dijamin lagi gitu. Nah, lalu jadi gimana nih respon kita sebaiknya?
Ya kalau dari gue sih ya ikut aja ya, mau gimana lagi ya. Dan lumayan juga sih sebenarnya, positifnya adalah ini akan membantu masyarakat Indonesia yang belum terliterasi keuangan untuk mulai investasi untuk hari tuanya. Jadi kan kita kan selalu mungkin ada pepatah yang bilang orang Indonesia tuh suka mikir udah bagaimana nanti gitu, bukan nanti bagaimana gitu. Nah di sini lah mungkin juga buat pembelajaran mayoriti masyarakat Indonesia untuk berpikir nanti bagaimana, sehingga ketika misalnya mereka pensiun, mereka akan mendapatkan pencairan dana yang bisa dikelola lagi untuk hari tuanya. Jadi hari tuanya tuh aman lah, semoga gitu sih kalau dari sudut pandang gue ya. Ya walaupun ya 2,5% lumayan, apa kalau gue gajinya gede ya. Ya sampai di sini dulu aja bahasan tapera gue. Kalau misalkan kalian ada pendapat atau apa, kalian bisa ngomong di kolom komentar ya, bahas aja, nanti gue balas lagi juga. Sampai di sini dulu aja, nanti kita akan ketemu lagi kembali di Bacot Reksadana episode 3 yang bahas tentang reksadana pendapatan tetap itu gimana sih resikonya gitu. Aman gak sih kalau gue naruh di situ, terus gimana sih pendapatan reksadana itu bisa dapat imbal hasil yang bagus. Nah, tunggu saja di episode selanjutnya. Sampai di sini dulu. Bye bye.